Hai guys, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Komang Intan Tradiska. Aku salah satu mahasiswi Prodi Akuntansi S1 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, aku mau memaparkan mind mapping aku tentang akuntansi inflasi. Dan mind mapping aku ada di sini. Aku akan jelaskan di slide berikutnya. Oke guys, jadi mind mapping yang aku buat udah aku jadi latar belakang di video kali ini. Sebelum aku menjelaskan banyak hal tentang akuntansi inflasi ini, aku mau mengingatkan kembali mengenai pengertian daripada inflasi itu sendiri. Jadi, inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga barang-barang secara umum yang terjadi secara terus-menerus. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu meningkatnya konsumsi masyarakat. Yang kedua itu berlebihnya likuiditas di pasaran yang menyebabkan peningkatan konsumsi. Yang ketiga adalah ketidaklancaran pendistribusian suatu barang atau produk. Jadi hal-hal tersebut bisa memicu adanya inflasi. Kemudian sekarang kalau disangkutkan dengan keadaan saat ini di mana harga emas melambung tinggi, apakah itu disebut dengan inflasi? Tentu saja jawabannya tidak, karena inflasi itu mencakup harga-harga barang secara umum, tidak hanya satu produk seperti halnya emas. Jadi kalau yang meningkat hanya emas itu tidak bisa dikatakan inflasi, walaupun harga emas memang melonjak di masa saat ini. Berdasarkan sifatnya, akuntansi inflasi dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu merayap atau yang biasa disebut dengan creeping inflation. Yang kedua yaitu inflasi menengah atau yang biasa disebut dengan galloping inflation. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi atau yang biasa disebut dengan hyperinflation. Kemudian, apa itu tingkat inflasi merayap? Jadi, tingkatan ini adalah laju inflasi yang rendah yang diperkirakan lajunya itu kurang dari 10% per tahun dengan waktu relatif lama. Kemudian, apa itu inflasi menengah? Jadi, inflasi menengah ini adalah laju inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga-harga dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, yang artinya harga barang di minggu ini atau bulan ini bisa lebih tinggi daripada bulan kemarin. Sedangkan yang dimaksud dengan inflasi tinggi atau hyperinflation adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga sampai dengan 5 atau 6 kali lipat jika dibandingkan dengan harga semulanya. Biasanya hyperinflation ini akan diikuti dengan nilai mata uang yang merosot dan juga defisit anggaran belanja oleh suatu pemerintah. Nah, tadi aku kan nyebutin kalau creeping inflation itu adalah inflasi rendah yang kira-kira per tahunnya itu tidak lebih dari 10% laju kenaikan harganya. Terus gimana caranya seseorang dapat mengukur inflasi yang terjadi? Jadi, pengukuran inflasi itu dapat dilakukan dengan 3 hal. Pengukuran inflasi yang pertama yaitu dengan Consumer Price Index atau yang biasa disebut dengan CPI. Jadi, indeks kali ini dilakukan dengan mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga. Kemudian yang kedua ada Producer Price Index atau yang biasa disebut dengan PPI. Jadi indeks kali ini digunakan untuk mengukur inflasi dengan cara melihat perdagangan besar seperti bahan mentah, bahan baku, dan bahan-bahan setengah jadi. Kemudian yang ketiga itu adalah GNP deflator. GNP deflator ini merupakan salah satu jenis pengukuran inflasi yang berbeda daripada Consumer Price Index maupun Producer Price Index. Oke guys, sampai sana aku harap kalian udah mengerti mengenai pengertian daripada inflasi, tingkatan inflasi, dan juga cara mengukur inflasi. Selanjutnya aku mau bahas tentang faktor-faktor yang memicu adanya inflasi di suatu negara. Aku udah tulis di mind mapping aku, faktornya itu ada 4. Yang pertama yaitu demand pull inflation, yang kedua yaitu cost push inflation, dan yang ketiga domestic inflation, serta yang terakhir yaitu imported inflation. Dari namanya aja sebenarnya kita sudah bisa menjabarkan mengenai pengertiannya ya guys. Yang pertama yaitu ada demand pull inflation. Demand yang artinya permintaan, yaitu inflasi yang timbul karena permintaan lebih cepat meningkat dibandingkan dengan produktivitas perekonomian. Kemudian yang kedua itu ada cost push inflation, yaitu inflasi yang timbul dan diakibatkan karena peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan juga penggunaan sumber daya yang kurang efektif di suatu negara. Kemudian yang ketiga domestic inflation. Nah,
namanya aja domestik, berarti kan dari dalam negeri. Itu biasanya inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri. Kemudian yang terakhir itu ada imported inflation, ya sama, imported artinya ya di luar negeri. Itu pasti terjadi karena kenaikan harga-harga di luar negeri, seperti itu. Jadi, ketika inflasi itu terjadi, menurut kalian apakah inflasi itu membahayakan bagi perekonomian dan suatu perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut? Jawabannya adalah tentu saja iya. Kenapa iya? Karena kita bercermin aja dari suatu kejadian di tahun silam yang pernah terjadi di Indonesia ketika saat itu terjadi hyperinflation, yaitu di tahun 1998. Saat itu krisis melanda, mata uang Indonesia pun anjlok dan juga harga-harga barang waktu itu meningkat, seperti itu. Jadi, ketika inflasi terjadi, perusahaan itu harus melakukan suatu tindakan untuk mengetahui, mengukur aktiva dan juga kewajibannya. Adapun metode-metode yang ada yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu the entry value system dari harga umum yang terdiri atas yang pertama historical cost, yang kedua general price level, yang ketiga replacement cost, yang keempat reproduction cost. Kemudian dari the excess value system, harga pasar atau current market value yang terdiri dari yang pertama net realized value, yang kedua selling price value, dan yang ketiga expected value. Selanjutnya di sini aku akan membahas lebih dalam mengenai pengertian daripada historical cost. Jadi, yang dimaksud dengan historical cost adalah biaya mendapatkan aset sesuai dengan riwayatnya. Dengan demikian, maka menghitung biayanya digunakan biaya saat mendapatkan benda atau produk tersebut. Dalam metode historical cost terdapat istilah monetary item dan non-monetary item. Apa itu monetary item dan non-monetary item? Jadi yang dimaksud dengan monetary item adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau disajikan dalam unit uang yang tetap, misalnya piutang, kas, hutang, dan kewajiban lainnya yang angka dan jumlahnya tetap dan akan ditagih serta dibayarkan di masa yang akan datang tanpa ada perubahan. Nilai inilah yang disebut dengan history. Kemudian yang dimaksud dengan non-monetary adalah sistem di mana jumlah uangnya tidak ditetapkan menurut kontrak perjanjian. Dalam metode ini juga cost ini digambarkan sebagai old cost atau bukanlah nilai yang sekarang. Seperti itu. Oke, selanjutnya aku akan membahas mengenai model akuntansi. Jadi, model akuntansi ini sebenarnya dapat digunakan untuk menilai aktiva dan menentukan laba saat inflasi itu terjadi. Adapun 4 model akuntansi yang aku tulis di mind mapping aku, itu ada historical cost accounting, yang kedua replacement cost accounting, yang ketiga net realizable value accounting, kemudian ada present value accounting. Adapun atribut yang dinilai dari keempat model akuntansi ini, yaitu untuk historical cost, itu adalah atribut yang dibayar untuk mendapatkan aktiva atau membayar sejumlah hutang yang dibebankan dalam unit uang yang timbul dari perolehan aktiva itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam model replacement cost accounting, yaitu atribut yang dibayar untuk memperoleh aktiva yang sama dan sejenis saat sekarang atau jumlah hutang yang akan dibebankan untuk memperoleh aktiva tersebut. Kemudian yang dimaksud dalam net realizable yaitu atribut yang dinilai adalah jumlah uang kas atau sejenisnya yang akan diperoleh dengan menjual aktiva sekarang atau jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus kewajiban itu sekarang. Kemudian yang terakhir ada model present value atau capitalist value, yaitu atribut yang dinilai adalah arus kas masuk yang diharapkan akan diterima dari penggunaan aktiva atau arus kas keluar net yang diharapkan akan dibayarkan untuk membayar kembali utang tersebut. Seperti itu. Adapun dasar penilaian dalam membandingkan model-model akuntansi yang ada, yaitu yang pertama, kesalahan yang timbul akibat masalah waktu, yang kedua, kesalahan akibat alat ukur, kemudian ada kesulitan dalam penafsiran dan juga relevansi. Jadi, hanya sekian yang bisa aku paparkan dalam materi akuntansi inflasi kali ini. Aku harap kalian paham apa yang aku tulis di mind mapping dan apa yang aku jelaskan. Aku mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan dalam video kali ini. Dan akhir dari video kali ini aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Dadah!